Anissa, seorang istri berhijab, menemukan suaminya Rizal berselingkuh dengan Karina yang direstui oleh Ibu Rina, mertuanya sendiri. Di puncak kemarahan, Anissa merobek kebaya mertuanya di pesta ulang tahunnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian dari mana aja nih? Absen yuk, jangan lupa subscribe. Buat yang sudah subscribe, semoga selalu diberkahi kebaikan dan rezeki yang mengalir. Desa Mekarsari adalah rumahku, sebuah pelabuhan tenang yang memelukku erat dengan segala kesederhanaannya. Di sini, di antara hamparan sawah yang menghijau dan deru angin yang membawa aroma tanah basah, aku, Anissa, menemukan kebahagiaanku. 5 tahun yang lalu, aku bersumpah setia pada Rizal, lelaki sederhana yang mengisi hariku dengan tawa dan kehangatan. Pernikahan kami, meski jauh dari kemewahan kota, terasa sempurna, dihiasi rasa syukur dan cinta yang tulus. Aku selalu percaya, takdirku adalah menjadi istri yang syalihah, ibu bagi anak-anak kami kelak, dan menantu yang berbakti. Setiap pagi, setelah sholat subuh, aku menyiapkan sarapan untuk Rizal, melihatnya berangkat ke ladang dengan senyum di bibir. Kemudian, aku akan mengurus rumah, menata setiap sudut agar selalu nyaman dan bersih, sebagaimana ajaran yang selalu kutanamkan dalam hati. Hijabku, yang selalu menutupi aurat, adalah cerminan dari keyakinan dan prinsip hidupku yang tak pernah goyah. Ibu Rina, mertuaku, adalah sosok yang disegani di desa ini. Dengan suaranya yang tegas dan gerak-geriknya yang lincah, beliau adalah panutan bagi banyak ibu-ibu di Mekarsari. Bagiku, Ibu Rina adalah segalanya setelah orang tuaku tiada. Beliau bukan hanya mertua, melainkan juga ibu, guru, dan sahabat tempatku mencurahkan isi hati. Hubungan kami erat, penuh tawa, dan kadang diselingi sedikit perdebatan kecil yang justru menguatkan ikatan. Rizal adalah putra satu-satunya Ibu Rina. Maka tak heran jika perhatian dan kasih sayang beliau sepenuhnya tercurah pada Rizal. Aku tidak pernah keberatan, justru senang melihat kedekatan ibu dan anak itu. Kurasa, itu adalah hal yang wajar. Seorang ibu pasti ingin yang terbaik untuk anaknya. Aku pun selalu berusaha menjadi menantu yang bisa membanggakan Ibu Rina, memenuhi segala permintaan beliau sebisa mungkin, dan menjaga nama baik keluarga. Setiap akhir pekan, kami selalu berkumpul di rumah Ibu Rina. Aku akan memasak hidangan favorit beliau, sementara Rizal membantu membersihkan halaman. Suasana hangat itu adalah gambaran ideal keluarga yang selalu kudambakan. Ibu Rina akan bercerita tentang masa mudanya, Rizal akan menanggapi dengan candaan, dan aku akan menyimak dengan senyum mengembang. Rasanya, tidak ada yang bisa merusak kebahagiaan sederhana ini. Namun, di balik semua keindahan itu, aku mulai merasakan sedikit perubahan. Perubahan yang sangat samar, nyaris tak terasa, seperti embusan angin di antara daun-daun yang tak menggoyahkan batang pohon. Awalnya, itu hanya sekadar komentar kecil Ibu Rina tentang rambutku yang selalu tertutup hijab, atau tentang masakanku yang katanya kurang berani bumbu dibandingkan masakan Ibu Rina di masa mudanya. Aku menganggapnya sebagai nasihat, bukan kritik. Anissa, kamu ini cantik loh. Kadang-kadang biarkan rambutmu bernapas, kata beliau suatu sore, sambil menunjuk model rambut di majalah lama. Aku hanya tersenyum, ini sudah caraku bernapas, Bu, dengan nyaman dan tenang. Beliau hanya menggeleng sambil tersenyum, seolah menganggapku terlalu kolot. Lalu, ada lagi pertanyaan-pertanyaan tentang kapan kami akan punya anak, yang dulunya sering terlontar dengan nada menggoda, kini terdengar lebih serius, bahkan kadang bernada tuntutan. Rizal itu butuh penerus. Anissa, kamu jangan menunda-nunda lagi, ucapnya, matanya menatap tajam, membuatku sedikit tak nyaman. Padahal, aku dan Rizal selalu berusaha dan berdoa, tapi Allah belum berkehendak. Perubahan kecil itu perlahan mengikis sedikit demi sedikit rasa nyaman yang selama ini kurasakan.
Aku mulai merasa ada tekanan yang tak kasat mata, seolah ada harapan yang belum bisa kupenuhi. Rizal, suamiku, sepertinya tidak menyadari perubahan ini. Baginya, Ibu Rina tetaplah ibu yang ia sayangi, yang terkadang cerewet, tapi selalu perhatian. Ia selalu menenangkanku setiap kali aku mengutarakan sedikit kegelisahan. Ibu itu hanya ingin yang terbaik untuk kita. Sayang, kamu jangan terlalu memikirkan perkataan ibu, katanya sambil mengelus puncak hijabku. Aku tahu Rizal mencintaiku, dan aku percaya padanya. Kata-katanya selalu berhasil meredakan gelisahku, setidaknya untuk sementara. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa itu hanyalah perasaanku saja. Mungkin karena aku terlalu sensitif. Namun, suatu hari, seorang tamu datang. Seorang wanita muda yang tampak jauh lebih muda dariku, dengan kulit putih bersih dan rambut panjang tergerai yang indah. Namanya Karina. Ia adalah keponakan jauh Ibu Rina, katanya, yang baru saja pindah dari kota besar dan akan tinggal sementara di desa Mekarsari. Senyumnya begitu manis, dan tawanya renyah, seolah ia membawa serta semerbak bunga dari kota asalnya. Ibu Rina menyambutnya dengan antusiasme yang luar biasa. Pelukan erat dan bisikan-bisikan manja seolah Karina adalah putri kandungnya. Aku yang saat itu sedang menyiapkan teh, hanya bisa tersenyum sopan. Ini Anissa, istri Rizal, Ibu Rina memperkenalkan, dengan nada yang menurutku sedikit datar dibandingkan saat memperkenalkan Karina. Sejak hari itu, Karina mulai sering berkunjung ke rumah Ibu Rina, dan otomatis, ia juga sering bertemu dengan Rizal. Karina adalah sosok yang ceria, pintar bergaul, dan memiliki selera humor yang bagus. Setiap kali ia datang, suasana rumah Ibu Rina akan dipenuhi tawa dan obrolan ringan. Ibu Rina bahkan sering membanding-bandingkan Anissa dengan Karina. Lihat Karina, Anissa, dia pintar sekali merias diri. Kamu juga harus belajar dandan biar suamimu betah. Aku berusaha mengabaikan komentar-komentar itu. Aku meyakinkan diriku bahwa Ibu Rina hanya ingin aku lebih memperhatikan penampilan, sesuatu yang wajar bagi seorang ibu kepada menantunya. Aku juga berusaha berpikir positif tentang Karina. Ia adalah tamu, keponakan Ibu Rina, dan mungkin ia hanya butuh teman di desa yang baru baginya. Tapi ada sesuatu yang mengganjal di hatiku. Cara Karina memandang Rizal, atau cara Rizal terkadang tersenyum padanya, terasa sedikit berbeda. Atau mungkin itu hanya imajinasiku saja? Aku tidak tahu. Aku hanya seorang wanita desa sederhana yang mencoba menjaga hati dan rumah tanggaku dari segala godaan dunia. Aku berdoa, semoga semua kekhawatiranku ini hanyalah bayangan semu semata. Kehadiran Karina di desa Mekarsari membawa perubahan yang tak bisa kusangkal. Bukan hanya di rumah Ibu Rina, tapi juga dalam diriku sendiri. Rasa cemas dan gelisah perlahan mulai menggerogoti ketenangan batinku, seperti rayap yang diam-diam mengikis kayu. Aku mencoba melawan perasaan itu, meyakinkan diri bahwa semua ini hanyalah prasangka burukku. Namun, hati wanita memang tak bisa dibohongi. Setiap kali Ibu Rina memuji Karina di depanku, seolah ada jarum tak kasat mata yang menusuk relung hati. Karina ini pintar sekali membuat kue. Anissa, kamu kapan mau belajar seperti dia? Jangan hanya bisa masakan kampung, ujarnya suatu sore, saat Karina membawa sepiring kue bolu yang masih hangat. Aku hanya bisa tersenyum masam. Padahal aku tahu masakan kampungku adalah favorit Rizal. Bukan hanya Ibu Rina, kadang bahkan Rizal pun tanpa sadar ikut memperparah kegelisahanku. Karina itu wawasannya luas ya, Bu. Dia banyak tahu tentang hal-hal di kota. Komentar Rizal saat kami makan malam, setelah Karina pulang dari kunjungan sorenya. Aku hanya diam, menunduk, mengaduk-aduk nasi di piringku. Rasanya ada yang aneh. Rizal yang biasanya hanya fokus padaku, kini seperti melihat hal lain yang lebih menarik. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil. Karina selalu muncul saat Rizal pulang dari ladang, seolah tahu jadwal suamiku.
Ia akan membawakan minuman dingin atau sekadar berbasa-basi menanyakan hasil panen. Rizal, yang lelah sepulang bekerja, tentu saja senang mendapatkan perhatian ekstra itu. Aku melihatnya dari kejauhan, dari balik jendela dapur, hatiku perih. Pernah suatu kali, aku mencoba mendekat saat mereka sedang berbincang di teras. Tawa Karina langsung terhenti, dan Rizal buru-buru mengubah topik pembicaraan. Mereka tampak seperti anak-anak yang tertangkap basah sedang melakukan kenakalan. Aku tidak mengatakan apa-apa, hanya mengambil piring kotor dan berlalu. Tapi tatapan mata Karina, yang sekilas menyeratkan ketidaknyamanan, tak luput dari pengawasanku. Malam harinya, aku mencoba berbicara dengan Rizal. "Mas, Karina itu sering sekali ya ke rumah ibu?" tanyaku lembut, sambil memijat pundaknya yang pegal. Rizal hanya bergumam. "Iya, kan dia keponakan ibu. Sayang, wajar kalau sering main." Aku mencoba lagi, tapi dia sering datang saat Mas pulang kerja. Tidak enak kan kalau tetangga melihat? Rizal menghela napas. "Anissa, kamu ini kenapa sih? Jangan cemburu begitu. Karina itu masih muda, polos, dan dia hanya ingin bersosialisasi. Jangan berpikiran yang tidak-tidak." Nada suaranya sedikit meninggi, membuatku ciut. Aku hanya diam, air mata mulai menggenang di pelupuk mata. Rizal yang dulu selalu lembut, kini terdengar berbeda. Aku merasa sendiri. Kebingungan dan kegelisahan ini tak bisa kubagi dengan siapa-siapa. Ibu Rina, yang dulunya adalah tempatku berkeluh kesah, kini justru menjadi bagian dari masalah ini. Sahabat-sahabatku di desa, seperti Siti dan Fatma, tentu akan menganggapku berlebihan. Aku tak ingin mengumbar masalah rumah tanggaku. Ada hari-hari di mana aku merasa lelah dengan semua ini. Lelah dengan tatapan Ibu Rina yang penuh perbandingan, lelah dengan senyum Karina yang terasa menyakitkan, dan lelah dengan sikap Rizal yang mulai berubah. Aku mencoba mencari kesibukan di rumah, mengaji lebih banyak, berdoa lebih khusyuk, berharap Allah akan memberiku kekuatan dan petunjuk. Beberapa minggu berlalu, dan situasi semakin memburuk. Karina semakin sering menghabiskan waktu di rumah Ibu Rina, seolah ia sudah menjadi bagian dari keluarga inti. Bahkan, Ibu Rina pernah meminta Karina untuk menemaninya berbelanja ke pasar desa, tugas yang biasanya aku lakukan. Aku tidak protes, tapi hatiku remuk. Rasanya seperti posisiku perlahan digantikan. Puncaknya adalah ketika Rizal mulai membandingkan aku dengan Karina. "Coba kamu lihat Karina, sayang. Dia itu cekatan sekali. Begitu gesit membantu ibu di dapur," katanya suatu pagi, saat aku sedang menata jemuran. Aku menoleh, menatap matanya yang dulu penuh cinta, kini seolah memancarkan kekaguman pada orang lain. "Aku juga selalu membantu ibu, Mas. Apa ada yang salah dengan caraku?" tanyaku, suaraku bergetar. Rizal hanya menggeleng. "Tidak ada yang salah. Hanya saja, Karina memang lebih energik. Mungkin kamu bisa belajar sedikit darinya." Kalimat itu menghantamku seperti bongkahan batu. Aku merasa tidak dihargai. Padahal selama ini aku sudah berusaha sekuat tenaga menjadi istri dan menantu yang terbaik. Malam itu, aku menangis dalam diam di sudut kamar. Hijabku, yang selalu menjadi pelindung, kini terasa seperti tirai yang menyembunyikan luka. Aku memeluk lututku erat, merasakan sakit yang teramat sangat. Apakah ini yang namanya ujian rumah tangga? Ujian yang datang dari orang terdekat, dari ibu mertua yang selama ini kusayangi, dan dari seorang wanita yang katanya keponakan jauh? Aku mulai bertanya-tanya, apakah Ibu Rina memang sengaja membawa Karina ke sini? Apakah ini adalah cara beliau untuk membangunkanku, karena aku belum juga memberinya cucu? Pikiran-pikiran negatif mulai berkecamuk, menghancurkan ketenangan yang selama ini kubangun. Aku tahu ini dosa, berburuk sangka, tapi aku tak bisa menghentikannya. Rizal tidak menyadari air mataku. Ia tidur pulas di sampingku,
seolah tak ada beban di hatinya. Atau mungkin ia sengaja tidak ingin melihat penderitaanku? Aku tidak tahu lagi. Semua terasa buram, abu-abu. Desa Mekarsari yang dulunya adalah pelita, kini terasa seperti penjara yang mencekik. Aku hanya bisa pasrah dan berdoa. Berdoa agar Allah menunjukkan kebenaran, agar hatiku ditenangkan, dan agar rumah tanggaku terselamatkan dari badai yang mulai terasa mendekat ini. Aku tak ingin menyerah, aku akan berjuang untuk Rizal, untuk keluarga kecil kami. Tapi, sejujurnya, aku tidak tahu harus memulai dari mana. Rasanya ada getaran asing yang mulai menguasai rumah tanggaku, getaran yang berasal dari sentuhan Karina, tawa Karina, dan pujian Ibu Rina. Getaran yang perlahan tapi pasti akan menghancurkan segalanya. Aku harus mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi. Perasaan aneh yang kurasakan beberapa waktu lalu kini bukan lagi sekadar getaran samar, melainkan sebuah denyutan konstan yang menyakitkan di dada. Seperti benang kusut yang tak kunjung terurai, pikiran-pikiran tentang Karina dan Rizal terus berputar di benakku, menarikku ke dalam labirin keraguan dan kecurigaan. Desa Mekarsari yang dulunya adalah tempat paling nyaman bagiku, kini terasa seperti panggung sandiwara yang dimainkan oleh orang-orang terdekatku. Setiap pagi, aku bangun dengan harapan bahwa semua ini hanyalah mimpi buruk. Namun, realitas selalu menyambutku dengan pemandangan yang sama. Karina yang lagi-lagi sudah berada di rumah Ibu Rina, entah itu membantu memasak, menyiram bunga, atau sekadar berbincang akrab. Kedekatan mereka, terutama dengan Ibu Rina, semakin tak terbantahkan. Ibu Rina bahkan lebih sering tersenyum cerah saat Karina datang, dibandingkan saat aku yang hadir. Aku mulai memperhatikan detail-detail kecil yang dulunya luput dari perhatianku. Karina, yang selalu berpakaian rapi dan harum, seringkali terlihat menunggu Rizal pulang dari ladang di teras rumah Ibu Rina. Ia akan menyodorkan handuk kecil dan minuman dingin, layaknya seorang istri yang menyambut suaminya. Pemandangan itu, meskipun sederhana, terasa begitu menusuk. Aku, sang istri, justru jarang melakukan hal semanis itu. Rizal sendiri, suamiku, tak lagi sering mampir ke rumah setelah pulang dari ladang seperti biasanya. Ia beralasan lelah, atau ada urusan lain. Namun, entah kenapa, aku selalu menemukan Karina sedang berada di sana. Seolah-olah, ada sebuah magnet tak terlihat yang menarik mereka untuk selalu berada di tempat yang sama, pada waktu yang bersamaan. Aku mencoba menahan diri untuk tidak langsung menuduh. Aku adalah seorang muslimah, diwajibkan untuk berprasangka baik. Tapi bagaimana mungkin aku bisa berprasangka baik jika kenyataan di depan mata begitu menyesakkan? Aku mencoba mencari alasan rasional. Mungkin Karina memang sangat rajin dan ingin berbakti kepada bibinya. Tapi, hati kecilku terus berteriak. Ada yang tidak beres. Suatu sore, saat aku mengantar makanan ke rumah Ibu Rina, aku melihat Rizal dan Karina sedang tertawa lepas di dapur. Mereka tampak akrab, begitu dekat, seolah dunia hanya milik berdua. Karina menyentuh lengan Rizal saat tertawa, dan Rizal tidak menariknya. Pemandangan itu membuat darahku mendidih. Aku segera berbalik, tak sanggup melihat lebih lama. Aku pulang dengan langkah gontai, air mata mengalir deras di pipi, membasahi hijabku. Selama ini, sentuhan fisik antara Rizal dan wanita lain tak pernah terjadi, setidaknya di depanku. Kami adalah pasangan yang saling menjaga. Tapi kini, ada yang berubah. Ada batasan yang mulai dilanggar. Malam harinya, aku kembali mencoba berbicara dengan Rizal. Mas, apa tidak sebaiknya Karina mencari kesibukan lain di desa? Dia kan bukan anak kecil lagi, kataku, berusaha menahan emosi. Rizal menatapku dingin. Anissa, aku sudah bilang, jangan berpikiran macam-macam. Karina itu baik, dia hanya membantu ibu. Kamu ini cemburu berlebihan. Kata, cemburu berlebihan, itu seperti tamparan keras di wajahku.
Apakah salah jika aku cemburu melihat suamiku terlalu akrab dengan wanita lain? Apakah salah jika aku khawatir dengan rumah tanggaku? Aku merasa tidak dimengerti, bahkan disalahkan. Hubunganku dengan Ibu Rina juga semakin merenggang. Setiap kali aku datang, beliau selalu membandingkanku dengan Karina. Anissa, kamu lihat itu Karina, bajunya bagus-bagus. Kamu kok itu-itu saja? Atau, Karina itu penurut, tidak banyak membantah. Kata-kata itu, yang dulunya kubalas dengan senyuman dan anggukan, kini hanya kubalas dengan hati yang terluka. Aku mulai merasa menjadi orang asing di rumah mertuaku sendiri. Rumah yang dulunya kurasakan seperti rumah keduaku, kini terasa penuh dengan aura permusuhan. Aku tahu, ini bukan permusuhan terang-terangan, melainkan permusuhan yang tersembunyi di balik senyum dan pujian-pujian palsu. Kegelisahanku semakin bertambah saat aku melihat ponsel Rizal. Ia sering sekali membawanya kemana-mana, bahkan ke kamar mandi. Dulu, ia tidak pernah seketat ini. Aku tahu, ia pasti menyembunyikan sesuatu. Aku berusaha mengabaikan dorongan untuk mengintip, tapi rasa ingin tahu dan ketakutan itu terlalu kuat. Suatu malam, saat Rizal tertidur lelap, aku memberanikan diri. Tanganku bergetar saat meraih ponselnya yang tergeletak di samping bantal. Hatiku berdegup kencang, takut sekaligus penasaran. Aku tahu ini salah, tapi aku merasa harus melakukannya. Demi kejelasan hatiku, demi rumah tanggaku. Aku membuka aplikasi pesan. Dan di sana, terpampanglah nama Karina di urutan teratas. Ada banyak pesan, beberapa di antaranya sudah dihapus. Tapi ada satu percakapan yang masih utuh. Rizal, aku rindu. Kapan kita bisa bertemu lagi? Itu pesan dari Karina. Dan balasan Rizal, sabarlah sayang, nanti malam aku ke rumah ibu. Duniaku runtuh. Ponsel itu nyaris jatuh dari tanganku. Air mata kembali membanjiri pipiku, kali ini lebih deras, lebih pilu. Rasa sakit yang kurasakan jauh lebih parah daripada tusukan jarum. Ini seperti sayatan pisau tajam yang menghujam jantungku. Sayang, sejak kapan Rizal memanggil wanita lain dengan panggilan itu? Aku tidak sanggup membaca lebih jauh. Tangan dan kakiku lemas. Seluruh tubuhku gemetar. Aku meletakkan ponsel Rizal kembali ke tempatnya, seolah tak terjadi apa-apa. Namun, dalam hati, badai besar telah menerjang. Semua kecurigaan, semua prasangka burukku, kini terbukti menjadi kenyataan yang pahit. Aku menatap wajah Rizal yang pulas di sampingku. Wajah yang dulunya kuanggap sebagai lambang kesetiaan, kini terasa seperti topeng penipu. Aku merasa dikhianati, direndahkan, dan dipermainkan. Aku adalah istrinya, wanita yang bersumpah setia di hadapan Allah. Namun ia malah bermain api di belakangku, di bawah hidungku, bahkan di rumah ibunya sendiri. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku hanya terbaring kaku, menatap kegelapan, merenungi kehancuran yang tiba-tiba menimpa rumah tanggaku. Aku harus melakukan sesuatu. Aku tidak bisa tinggal diam. Tapi, bagaimana caranya? Aku hanyalah Anissa, wanita desa sederhana yang berhijab, yang kini hatinya telah hancur berkeping-keping. Malam itu, setelah penemuan pesan di ponsel Rizal, duniaku terasa seperti kepingan kaca yang jatuh dan pecah berkeping-keping. Aku merasa hampa, mati rasa, namun pada saat yang sama, ada kemarahan membara yang mulai tumbuh di dalam diriku. Aku adalah seorang Anissa, wanita berhijab yang selalu diajarkan kesabaran, tapi kini kesabaranku diuji hingga ke batasnya. Aku tak bisa lagi memejamkan mata, hanya menatap langit-langit kamar yang gelap, sementara Rizal terlelap tanpa beban di sampingku. Pagi harinya, aku mencoba bersikap seperti biasa. Namun, senyumku terasa hambar, tawaku terdengar palsu. Setiap gerak-gerik Rizal kuperhatikan dengan saksama. Cara ia menyantap sarapan, cara ia berpamitan ke ladang,
Semua terasa berbeda di mataku. Aku melihatnya bukan lagi sebagai suamiku yang setia, melainkan sebagai seorang pengkhianat yang lihai menyembunyikan dosanya. Rasanya ingin sekali aku berteriak, menuntut penjelasan, tapi lidahku keluh. Aku tahu, berdiam diri bukanlah solusi. Aku harus mencari tahu lebih banyak, mengumpulkan bukti yang lebih kuat, agar Rizal tidak bisa mengelak lagi. Aku mulai memata-matai mereka. Setiap kali Rizal pergi ke ladang, aku akan mencari alasan untuk lewat di sekitar rumah Ibu Rina. Dan benar saja, Karina hampir selalu ada di sana. Mereka akan duduk di teras, terkadang tertawa, terkadang berbicara serius dengan nada yang tak bisa kudengar jelas. Pernah suatu kali, aku melihat Karina keluar dari rumah Ibu Rina sambil memegang sebotol minuman. Ia melambai pada Rizal yang sedang mencangkul di kejauhan. Rizal membalas lambaian tangannya dengan senyuman. Senyuman itu, yang dulu hanya untukku, kini diberikan kepada wanita lain. Hatiku mencelos, merasakan perih yang tak terhingga. Hubunganku dengan Ibu Rina semakin merenggang. Beliau seolah-olah sengaja mengabaikanku, atau bahkan menunjukkan keberpihakannya pada Karina. Setiap kali aku mencoba menawarkan bantuan, beliau akan berkata, "Tidak usah, Anissa. Karina sudah bantu. Kamu istirahat saja." Kata-kata itu, meski terdengar lembut, terasa seperti mengusirku secara halus. Aku merasa posisiku sebagai menantu semakin terancam. Aku mulai merasa sendiri dan terasing. Sahabat-sahabatku di desa, Siti dan Fatma, menyadari perubahanku. "Anissa, kamu kenapa? Wajahmu murung terus," tanya Siti suatu siang. Aku hanya menggeleng, tak sanggup menceritakan apa yang kurasakan. Aku tidak ingin aib rumah tanggaku terbongkar, apalagi di desa kecil ini. Aku hanya ingin menyelesaikan masalah ini dengan caraku sendiri. Namun, menahan semua beban ini sendirian sangatlah berat. Aku sering terbangun di tengah malam dengan jantung berdebar kencang, memikirkan apa yang harus kulakukan. Aku merasa seperti terjebak dalam perangkap yang tak terlihat, antara mempertahankan rumah tanggaku atau menyerah pada kenyataan pahit. Suatu sore, saat aku sedang menjemur pakaian, aku mendengar percakapan antara Ibu Rina dan Karina yang samar-samar. Mereka berbicara di halaman belakang rumah Ibu Rina. Aku mencoba mendekat, pura-pura menyiram tanaman. "Bagaimana Rizal? Karina? Dia sudah mantap?" Kudengar suara Ibu Rina. Karina tertawa kecil. "Sudah, Tante. Dia bilang mau bicara dengan Anissa setelah ulang tahun Tante." Darahku berdesir. Kata, mantap, dan bicara dengan Anissa setelah ulang tahun Ibu Rina. Apa artinya ini? Pikiran terburuk langsung menyerbu benakku. Apakah mereka merencanakan sesuatu? Apakah ini tentang perceraian? Aku merasa dunia berputar, kakiku lemas. Aku segera bersembunyi, tak ingin mereka tahu aku mendengar percakapan itu. Hancur hatiku mendengar rencana busuk mereka. Ternyata, bukan hanya Rizal yang berkhianat, tapi Ibu Rina juga terlibat dalam semua ini. Mertua yang selama ini kusayangi, yang kuanggap sebagai ibuku sendiri, ternyata merestui perselingkuhan anaknya. Ini adalah pengkhianatan yang jauh lebih menyakitkan daripada apapun. Aku tidak tahu lagi harus percaya pada siapa. Orang-orang yang paling kupercayai, yang kuanggap sebagai keluargaku, ternyata adalah dalang di balik semua penderitaanku. Aku merasa seperti boneka yang dimainkan, tak berdaya dan tanpa pilihan. Namun, di tengah keputusasaan itu, sebuah tekad mulai terbentuk. Aku tidak akan membiarkan mereka menghancurkan hidupku begitu saja. Aku memutuskan untuk tidak lagi bersembunyi di balik kesabaran. Aku akan menghadapi mereka, tapi bukan dengan air mata atau ratapan, melainkan dengan bukti dan kekuatan. Aku akan menunjukkan kepada mereka bahwa Anissa, wanita berhijab dari desa Mekarsari ini, bukanlah wanita lemah yang bisa diinjak-injak begitu saja. Malam itu,
Aku membuka kembali ponsel Rizal. Kali ini, aku mencari lebih dalam. Aku menemukan beberapa foto yang membuat hatiku remuk redam. Foto Rizal dan Karina sedang berdua, berpegangan tangan, bahkan ada satu foto di mana Karina menyandarkan kepalanya di bahu Rizal. Mereka terlihat bahagia, seolah aku tidak pernah ada. Air mata membasahi layarku, tapi kali ini bukan air mata kesedihan semata, melainkan air mata kemarahan yang membara. Foto-foto itu, pesan-pesan itu, dan percakapan samar-samar yang kudengar, semuanya membentuk sebuah kesimpulan yang tak terbantahkan. Mereka adalah sepasang kekasih, dan Ibu Rina adalah perantaranya. Aku menyimpan foto-foto itu di ponselku. Ini adalah buktiku. Ini adalah senjataku. Aku akan menunggu waktu yang tepat, waktu yang paling menyakitkan bagi mereka, untuk mengungkapkan semua kebenaran ini. Dan tanggal ulang tahun Ibu Rina, yang sebentar lagi akan tiba, adalah kesempatan yang sempurna. Suasana di Desa Mekarsari mulai riuh rendah menyambut hari ulang tahun Ibu Rina. Ibu-ibu tetangga sudah sibuk berbisik-bisik membicarakan persiapan pesta, menantikan hidangan lezat dan hiburan sederhana yang biasa diadakan. Bagiku, hari itu seharusnya menjadi momen bahagia, hari untuk merayakan sosok yang kusebut mertua. Namun, kini, hari ulang tahun itu terasa seperti hitungan mundur menuju sebuah medan perang. Ibu Rina, dengan semangat yang luar biasa, mulai menyusun daftar tamu dan menu makanan. Karina, tentu saja, menjadi tangan kanan beliau. Mereka berdua tampak begitu akrab, berbagi tawa dan canda saat memilih warna taplak meja atau jenis kue. Aku melihatnya dari kejauhan, hatiku perih. Rasanya seperti ada yang memutar pisau di ulu hatiku setiap kali melihat keharmonisan palsu itu. Aku tetap membantu persiapan, seperti biasa. Mengupas bawang, memotong sayuran, membersihkan rumah. Namun, setiap kali aku menawarkan diri untuk membantu hal yang lebih penting, seperti membeli bahan makanan atau mengatur dekorasi, Ibu Rina selalu menolak dengan halus. Tidak usah, Anissa. Biar Karina saja yang urus. Kamu bantu yang ini saja ya. Kalimat itu berulang-ulang kudengar, membuatku merasa seperti pembantu yang tak diakui. Karina sendiri semakin menunjukkan taringnya. Ia sering memberiku perintah, seolah-olah ia adalah nyonya rumah dan aku adalah bawahannya. Anissa, tolong piring-piring itu dicuci. Atau, Anissa, nanti tolong buatkan teh untuk tamu-tamu. Aku hanya mengangguk, menahan gejolak amarah yang mendidih. Aku tahu, ini semua bagian dari rencananya, untuk membuatku merasa tidak berharga. Rizal, suamiku itu semakin jauh. Ia seperti bayangan, ada di sisiku tapi tak bisa kuraih. Setiap kali aku mencoba mendekat, ia akan mencari alasan untuk menghindar. Mas, nanti malam aku mau bicara, kataku suatu malam, mencoba mencari celah. Rizal hanya menjawab, nanti saja, sayang. Aku capek sekali. Dan ia akan langsung tertidur pulas, atau pura-pura tidur. Aku semakin yakin, mereka menunggu hari ulang tahun Ibu Rina ini selesai, baru kemudian mereka akan bicara denganku. Bicara tentang apa lagi kalau bukan perpisahan? Pikiran itu terus menghantuiku, membuat setiap detik terasa seperti siksaan. Aku tahu, aku tidak bisa membiarkan ini terjadi begitu saja. Persiapan pesta berlangsung selama beberapa hari. Rumah Ibu Rina dipenuhi tawa dan keramaian. Namun, di tengah semua itu, aku merasa sangat kesepian. Aku melihat Siti dan Fatma yang membantu di dapur. Sesekali mereka menatapku dengan tatapan iba. Aku hanya bisa tersenyum kecil, berharap mereka tidak menyadari kehancuran yang kurasakan. Suatu sore, saat aku sedang menata kursi di teras, aku tak sengaja mendengar percakapan Ibu Rina dengan salah satu tetangga. Ibu Rina, Karina ini cantik sekali ya. Cocok sekali dengan Rizal, ujar Bu Tejo, tetangga kami.
Ibu Rina hanya tersenyum lebar. Iya, Bu Tejo. Karina ini memang calon menantu idaman. Rizal juga kelihatannya sudah mantap. Dek. Jantungku serasa berhenti berdetak. Calon menantu idaman? Rizal sudah mantap? Kalimat-kalimat itu menghantamku seperti godam, menghancurkan sisa-sisa harapanku. Jadi selama ini, semua ini adalah skenario yang sudah mereka susun rapi? Aku adalah korban dari permainan licik mereka? Air mataku tumpah ruah. Aku segera berlari ke belakang rumah, kebun singkong menjadi saksiku. Di sana, di antara dedaunan hijau yang rimbun, aku menangis sejadi-jadinya. Kemarahan, kekecewaan, dan rasa dikhianati bercampur aduk menjadi satu. Aku merasa seperti ditusuk dari belakang oleh orang-orang yang paling kucintai. Aku memeluk lututku erat, merasakan betapa kecilnya diriku di tengah badai ini. Aku seorang wanita berhijab, yang selalu diajarkan untuk menjaga kehormatan diri dan keluarga. Tapi kini, kehormatanku diinjak-injak, rumah tanggaku dihancurkan. Aku tidak bisa lagi menahan diri. Aku harus melakukan sesuatu, dan itu harus di hadapan banyak orang. Aku pulang ke rumah, mencuci wajahku, mencoba menyembunyikan sisa air mata. Aku menatap cermin, melihat pantulan diriku yang kini terlihat begitu rapuh. Namun, di balik rapuhan itu, ada sepasang mata yang kini memancarkan tekad membara. Aku akan membalas perbuatan mereka, tidak dengan kekerasan fisik, melainkan dengan cara yang akan membuat mereka malu seumur hidup. Malam sebelum hari ulang tahun Ibu Rina, aku tidak tidur. Aku merencanakan semuanya. Setiap detail, setiap langkah. Aku akan menggunakan momen bahagia mereka untuk menghancurkan kebahagiaan palsu itu. Aku akan menunjukkan kepada seluruh desa Mekarsari siapa sebenarnya Ibu Rina dan Karina. Aku tahu, tindakanku ini mungkin akan menjadi aib, akan menjadi gunjingan seisi desa. Tapi biarlah, aku sudah tidak peduli lagi. Harga diriku telah diinjak-injak, hatiku telah hancur. Aku harus membela diriku, membela hakku sebagai istri yang sah. Hari ulang tahun Ibu Rina, yang seharusnya menjadi hari perayaan, akan menjadi hari kehancuran bagi mereka, dan hari kebangkitan bagiku. Hari yang dinanti-nantikan tiba. Pagi itu, rumah Ibu Rina sudah ramai dengan kedatangan para tamu dan kerabat. Aroma masakan lezat menguar di udara, bercampur dengan suara tawa dan obrolan ringan. Semuanya tampak bahagia, kecuali aku. Aku merasa seperti patung yang berdiri di tengah keramaian. Hatiku kosong, namun pikiranku penuh dengan rencana yang akan kuhidupkan. Aku memakai gamis terbaikku, lengkap dengan hijab yang menutup rapat. Penampilanku sederhana, tidak sebanding dengan Karina yang tampil anggun dengan gaun berwarna cerah dan riasan wajah yang sempurna. Ia duduk di samping Ibu Rina, melayani para tamu dengan senyum manis, seolah ia adalah nyonya rumah. Rizal, suamiku, sesekali melempar senyum ke arah Karina, senyum yang dulunya hanya untukku. Aku mengamati mereka. Setiap sentuhan, setiap tatapan, setiap bisikan. Aku mencoba mencari bukti yang lebih nyata, sesuatu yang tak terbantahkan, untuk menguatkan rencanaku. Aku tidak ingin ada keraguan sedikitpun saat aku melancarkan seranganku. Pesta berlangsung meriah. Ibu Rina tampak sangat bahagia, dikelilingi oleh keluarga dan kerabat. Beliau mengenakan kebaya sutra berwarna hijau zamrud, tampak mewah dan elegan. Senyumnya tak pernah pudar. Bibirnya sibuk membalas sapaan dan ucapan selamat dari para tamu. Di sampingnya, Karina tak henti-hentinya menempel, melayani Ibu Rina layaknya seorang putri yang berbakti. Saat acara inti dimulai, yaitu pemotongan tumpeng dan penyerahan kado, suasana semakin hening. Satu persatu, para tamu maju menyerahkan kado dan mengucapkan selamat. Aku berdiri di belakang, menanti giliranku. Hatiku berdebar kencang, bukan karena kebahagiaan,
melainkan karena antisipasi akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Tiba giliran Rizal. Ia maju ke depan dengan senyum lebar, memeluk Ibu Rina erat. "Selamat ulang tahun, Ibu. Semoga panjang umur dan selalu sehat," katanya. Ibu Rina membalas pelukannya dengan haru. Lalu, Rizal menyerahkan sebuah kotak kado berukuran sedang. Ibu Rina menerimanya dengan senang hati, ekspresi wajahnya begitu bahagia. Setelah Rizal, giliran Karina. Ia maju dengan langkah anggun, senyumnya mengembang. "Selamat ulang tahun, Tante. Ini kado kecil dari Karina," ujarnya manis. Ia menyerahkan sebuah kotak kado berwarna emas, tampak mewah dan mahal. Ibu Rina menerimanya dengan mata berbinar, bahkan memeluk Karina lebih erat dari Rizal. "Aku hanya mengamati dari jauh, merasakan sakit yang menusuk." Hadiah dari Karina, yang bahkan lebih istimewa daripada hadiah dari Rizal. "Ada apa ini?" Aku mencoba melihat isi kado itu, tapi tidak bisa. Setelah semua kado terkumpul, Ibu Rina mulai membuka beberapa di antaranya. Suasana riuh rendah lagi, diiringi komentar-komentar kagum dari para tamu. Ketika tiba giliran kado dari Rizal, Ibu Rina membukanya dengan hati-hati. Di dalamnya ada sebuah kain batik tulis yang sangat indah. Motifnya langka dan warnanya cerah. Para tamu berdecak kagum. Lalu, giliran kado dari Karina. Ibu Rina membukanya dengan penuh semangat. Dan di dalamnya, terpampanglah sebuah kalung emas berliontin berlian kecil, berkilauan indah. Semua mata tertuju pada kalung itu, termasuk mataku. Kalung itu tampak begitu mahal, tak mungkin dibeli dari uang Karina sendiri. Tiba-tiba, ada bisikan-bisikan dari para tamu. "Wah, Karina ini memang royal ya," kata salah satu tetangga. "Masa keponakan bisa kasih kado semahal itu?" sambung yang lain. Aku mendengar semua itu, dan sebuah ide liar terlintas di benakku. Namun, yang paling membuatku terkejut adalah saat Ibu Rina mengeluarkan sebuah surat kecil dari dalam kotak kado Karina. Surat itu terlipat rapi, dan Ibu Rina membukanya dengan senyum penuh arti. Mataku menajam, berusaha membaca isinya. Sayangnya, aku tidak bisa membaca dari jarak sejauh itu. Tapi ekspresi wajah Ibu Rina, yang tiba-tiba berubah menjadi haru bercampur bahagia, membuatku semakin curiga. Ia menatap Karina, lalu menatap Rizal, seolah ada rahasia besar yang hanya mereka bertiga yang tahu. Aku merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan kalung dan surat itu. Ini bukan hanya sekadar kado ulang tahun biasa. Ini adalah hadiah pahit, yang menyembunyikan kebenaran yang akan menghancurkan segalanya. Aku harus bertindak sekarang, sebelum semuanya terlambat. Aku maju, mendekati Ibu Rina. Tanganku bergetar, jantungku berdegup kencang, tapi tekadku sudah bulat. Ini adalah saatnya. Momen yang telah kurancang. Aku akan menggunakan kalung dan surat itu sebagai pemicu, sebagai pembuka tabir kebohongan yang selama ini mereka sembunyikan. Suasana pesta ulang tahun Ibu Rina semakin meriah. Para tamu sudah mulai menikmati hidangan, tawa dan obrolan mengisi setiap sudut ruangan. Musik dangdut yang diputar dari pengeras suara menambah semarak suasana. Namun, di tengah hiruk-pikuk itu, aku merasakan ketenangan yang aneh. Ketenangan seorang prajurit sebelum maju ke medan perang. Aku melangkah mendekat ke arah Ibu Rina, yang masih memegang kalung berlian dari Karina dan surat kecil di tangannya. Senyumnya begitu lebar, matanya berbinar bahagia, seolah ia telah mendapatkan segalanya. Di sampingnya, Karina tersenyum manis, memegang lengan Ibu Rina. Rizal berdiri tak jauh dari mereka, sesekali melirik ke arah Karina dengan tatapan yang sulit kuartikan. Semua pasang mata tertuju padaku saat aku melangkah maju. Mungkin mereka bertanya-tanya mengapa aku, sang menantu, baru maju sekarang. Aku tidak peduli. Aku hanya fokus pada satu tujuan, membongkar kebenaran. "Selamat ulang tahun, Ibu," ucapku lembut,
Suaraku sedikit bergetar, tapi aku berusaha menguasainya. Aku meraih tangan Ibu Rina dan mencium punggung tangannya. Ibu Rina menatapku dengan tatapan sedikit terkejut, mungkin tak menyangka aku akan bersikap ramah setelah semua yang terjadi. "Terima kasih, Anissa," balasnya singkat, senyumnya sedikit memudar. Ia mencoba menarik tangannya, tapi aku menahannya. "Ibu, Anissa punya hadiah istimewa untuk Ibu," kataku lagi, menatap matanya dalam-dalam. Ibu Rina mengerutkan kening. "Hadiah apa lagi, Anissa? Kadomu kan sudah di sana," ujarnya, menunjuk tumpukan kado. Aku tersenyum kecut. "Bukan kado fisik, Ibu, tapi sebuah kebenaran." Suasana hening seketika. Musik dangdut seolah berhenti berputar di telingaku. Semua pasang mata kini menatapku, penasaran. Rizal, yang sedari tadi diam, mulai mendekat. Wajahnya tampak cemas. Karina juga menatapku dengan tatapan waspada. Mereka berdua pasti tahu apa yang akan terjadi. "Kebenaran apa, Anissa?" tanya Ibu Rina. Suaranya mulai terdengar tidak sabar. Aku menatapnya lurus, berusaha mencari jejak penyesalan di matanya, tapi aku tidak menemukan apa-apa selain keangkuhan. "Kebenaran tentang kalung berlian ini, Ibu," kataku, menunjuk kalung yang masih Ibu Rina pegang. "Dan tentang surat ini." Ibu Rina terdiam. Rizal mencoba menarik tanganku, tapi aku menghempaskannya. "Anissa, apa yang kamu lakukan? Jangan bikin malu Ibu," bisik Rizal geram. Aku menatapnya tajam. "Malu? Siapa yang seharusnya malu di sini, Mas?" Aku menarik napas dalam-dalam, menguatkan diri. "Ibu Rina yang terhormat, dan para tamu yang saya hormati," kataku dengan suara lantang, sengaja agar semua orang mendengar. "Hari ini, di hari ulang tahun Ibu Rina yang berbahagia ini, saya ingin mengungkap sebuah rahasia yang telah lama disimpan. Rahasia tentang kebusukan yang telah terjadi di rumah ini." Suasana semakin hening. Semua orang terdiam, menatapku dengan ekspresi terkejut. Ibu Rina menatapku dengan mata melotot. Wajahnya memerah padam. Karina memucat, matanya berkaca-kaca. "Kalung berlian yang indah ini," kataku, kini menunjuk ke kalung di tangan Ibu Rina, "bukanlah hadiah dari Karina semata. Kalung ini adalah simbol dari pengkhianatan. Bukankah begitu, Mas Rizal?" Aku menatap suamiku, yang kini menunduk, tak berani menatap mataku. "Dan surat ini," aku mengambil paksa surat dari tangan Ibu Rina, "adalah bukti dari perselingkuhan yang Ibu restui. Bukankah begitu, Ibu?" Aku membaca isi surat itu dengan suara lantang, sengaja agar semua orang mendengar. "Rizal, aku rindu. Kapan kita bisa bertemu lagi? Aku tak sabar menjadi istrimu. Karina." Boom! Seperti bom yang meledak di tengah keramaian. Suasana pesta yang semula meriah, kini berubah menjadi riuh rendah. Bisikan-bisikan terdengar di mana-mana. Mata semua tamu kini menatap Ibu Rina, Rizal, dan Karina dengan tatapan penuh pertanyaan, kaget, dan jijik. Ibu Rina berdiri, wajahnya merah padam. "Anissa, apa yang kamu lakukan? Kamu gila?" teriaknya. Rizal mencoba mendekatiku lagi, kali ini dengan ekspresi marah. "Anissa, cukup. Cukup?" Aku menatap Rizal dengan nanar. "Cukup katamu, Mas? Setelah kamu mengkhianatiku dengan Karina di belakang punggungku, di rumah Ibu sendiri, dan Ibu merestui semuanya? Cukup?" Karina, yang sedari tadi diam, kini mulai menangis. "Anissa, jangan begitu. Aku tidak bermaksud." "Tidak bermaksud?" Aku tertawa getir. "Tidak bermaksud menghancurkan rumah tanggaku? Tidak bermaksud merebut suamiku? Tidak bermaksud menjadi pelakor di rumah ini?" Kini,
Semua mata menatap Karina dengan tatapan jijik. Mereka adalah wanita desa, menjunjung tinggi nilai-nilai keluarga dan kesetiaan. Perselingkuhan adalah aib besar yang tak termaafkan. Aku menatap Ibu Rina, yang kini hanya bisa terdiam, menahan malu. Wajahnya pucat pasi. Ia mencoba menutupi wajahnya dengan tangan, tapi semua sudah terlambat. Aibnya sudah terbongkar di hadapan semua orang. Kemarahan yang selama ini kutahan, kini memuncak. Aku tidak bisa lagi mengontrol diri. Aku merasa seperti akan meledak. Dan pada saat itulah, mataku tertuju pada kebaya sutra hijau zamrud yang dikenakan Ibu Rina. Kebaya yang terlihat begitu mahal, begitu mewah, seperti topeng yang menyembunyikan kebusukan di baliknya. Kemarahan yang selama ini tertahan, yang terpendam di balik senyum dan kesabaranku, kini meledak bagai gunung berapi. Setelah semua kebohongan dan pengkhianatan terungkap di depan mata, setelah aib keluarga ini terbongkar di hadapan seluruh warga desa, aku merasa tak ada lagi yang bisa kuharapkan. Hati ini sudah hancur lebur, tak bersisa. Aku menatap wajah Ibu Rina, yang kini tertunduk malu, berusaha menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Wajah yang dulunya kuanggap sebagai lambang kasih sayang, kini terasa seperti topeng penipu. Di sebelahnya, Rizal berdiri kaku, wajahnya memerah menahan amarah, atau mungkin malu. Sementara Karina sudah terisak-isak, memohon maaf dengan suara tercekat. Namun, semua permohonan maaf dan ekspresi penyesalan itu terasa hambar bagiku. Terlambat. Semua sudah terlambat. Mereka telah menghancurkan kepercayaanku, menghancurkan rumah tanggaku, dan menginjak-injak harga diriku sebagai seorang istri. Tanpa pikir panjang, seolah digerakkan oleh kekuatan tak kasat mata, aku melangkah maju. Tanganku terulur, dan dalam sekejap, kurai bagian dada kebaya sutra hijau zamrud yang dikenakan Ibu Rina. Kain yang begitu mahal, yang begitu mewah, yang menjadi simbol keangkuhan dan kebahagiaan palsu mereka. Sret! Suara kain yang robek terdengar jelas di tengah keheningan yang mencekam. Kebaya sutra Ibu Rina kini terbelah dua, dari bagian dada hingga ke perut. Bagian dalam kebaya yang polos, yang seharusnya tertutup rapi, kini terekspos di hadapan semua mata. Seluruh tamu terkesiap. Mata mereka membelalak, mulut mereka ternganga. Ada yang berteriak kaget, ada yang menutup mulut tak percaya, ada pula yang hanya bisa menatapku dengan tatapan ngeri. Suasana yang semula riuh kini benar-benar senyap, hanya menyisakan suara isak tangis Karina dan deru napas yang terengah-engah. Ibu Rina berdiri tegak, mematung. Matanya melotot, menatapku dengan tatapan penuh kebencian. Wajahnya yang semula merah padam kini memucat pasi, bercampur amarah yang tak terkira. Ia tak berkata-kata, hanya menatapku dengan sepasang mata yang penuh dendam. "Anissa, apa yang kamu lakukan? Kamu sudah gila," teriak Rizal, akhirnya bersuara. Ia maju, mencengkram lenganku kuat-kuat. Matanya menyiratkan kemarahan dan rasa malu yang teramat sangat. "Gila?" Aku menatapnya tajam, melepaskan cengkramannya. "Memang aku sudah gila, Mas. Kalian yang membuatku gila. Kalian yang menghancurkan hatiku. Kalian yang menginjak-injak harga diriku." Aku menunjuk ke arah Ibu Rina, lalu ke Karina. "Lihat dia, Mas. Dia pelakor. Dan lihat dia, Ibu. Dia yang merestui semua ini." Suaraku serak, namun tetap lantang. Para tamu, yang tadinya hanya diam, kini mulai berbisik-bisik. Bisikan-bisikan yang penuh dengan rasa penasaran, rasa jijik, dan juga sedikit simpati kepadaku. Aku tahu, aku telah menciptakan aib besar di keluarga ini, di desa ini. Tapi aku tidak menyesal. Ini adalah satu-satunya cara bagiku untuk membela diri. Ibu Rina akhirnya mengeluarkan suaranya. "Pergi kamu dari sini, Anissa. Pergi. Kamu bukan menantuku lagi. Kamu sudah mencoreng nama baik keluarga.
teriaknya histeris, menunjuk ke arah pintu keluar. Air mata mengalir deras di pipinya, bukan karena kesedihan, melainkan karena amarah dan rasa malu yang tak tertahankan. Aku tersenyum getir. Cukup, Ibu. Aku sudah mendengarnya berkali-kali. Aku pergi. Tapi ingat, Ibu, ini semua karena ulah kalian sendiri. Aku berbalik, melangkah keluar dari rumah itu. Meninggalkan pesta yang sudah hancur, meninggalkan keluarga yang sudah tak lagi utuh, dan meninggalkan hati yang sudah remuk redam. Di belakangku, kudengar suara tangisan Karina yang semakin kencang, dan teriakan Ibu Rina yang penuh kemarahan. Langkahku terasa ringan, meskipun hatiku masih berdarah. Aku berjalan menyusuri jalan setapak desa Mekarsari, di bawah tatapan penasaran dan bisikan-bisikan para tetangga. Hijabku, yang dulu selalu menjadi penutup aurat dan perhiasanku, kini terasa seperti tirai yang menyembunyikan badai di dalam diri. Aku tahu, setelah ini, hidupku tidak akan sama lagi. Aku akan menjadi bahan gunjingan, bahan ejekan. Tapi aku tidak peduli. Aku telah melakukan apa yang harus kulakukan. Aku telah membela harga diriku. Dan aku telah membuktikan kepada mereka bahwa seorang Anissa, wanita desa yang berhijab ini, tidak akan tinggal diam ketika diinjak-injak. Robekan pada kebaya sutra Ibu Rina itu adalah simbol dari robeknya hubunganku dengan mereka. Robeknya kepercayaanku, dan robeknya segala harapan yang pernah kubangun di keluarga ini. Ini adalah kehancuran yang menyakitkan, tapi juga sebuah awal dari kebebasanku. Kudengar suara bisikan dari setiap sudut desa saat aku melangkah pulang. Mata-mata penasaran mengikuti setiap gerak-geriku, dan aku tahu, namaku akan menjadi buah bibir selama berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Aku, Anissa, sang menantu yang merobek kebaya mertua di hari ulang tahunnya, akan menjadi cerita yang tak terlupakan di desa Mekarsari. Aku tak peduli. Hatiku terasa kosong, namun juga plong. Beban berat yang selama ini kupikul sendiri, kini telah terangkat. Emosi yang meledak itu memang menyakitkan, tapi juga membebaskan. Aku telah menunjukkan kepada mereka bahwa aku tidak selemah yang mereka kira. Aku tiba di rumah kami, rumah yang dulunya menjadi saksi bisu cinta kami, kini terasa hampa. Aku masuk ke dalam, melepas hijabku, lalu terduduk di lantai kamar. Air mata yang sempat kering, kini kembali tumpah. Bukan air mata penyesalan, melainkan air mata kelegaan yang bercampur dengan rasa sakit yang mendalam. Aku menangis sejadi-jadinya, meluapkan semua emosi yang terpendam. Rasa sakit karena dikhianati oleh suamiku, rasa kecewa pada mertuaku yang merestui perselingkuhan, dan rasa marah pada Karina yang telah menghancurkan rumah tanggaku. Semua bercampur aduk, menciptakan badai emosi yang dahsyat di dalam diriku. Beberapa jam kemudian, pintu rumah terbuka. Rizal masuk dengan wajah merah padam, matanya menyiratkan kemarahan yang membara. Ia menatapku dengan tatapan yang belum pernah kulihat sebelumnya, tatapan penuh kebencian. Anissa, apa yang kamu lakukan? Kamu sudah mempermalukan ibu. Kamu sudah menghancurkan segalanya. Teriaknya, suaranya menggelegar di seluruh ruangan. Aku menatapnya dingin. Aku yang menghancurkan segalanya. Mas, bukankah kalian yang menghancurkan rumah tangga kita terlebih dulu? Bukankah kalian yang memulai semua ini dengan kebohongan dan pengkhianatan? Rizal terdiam, tapi matanya masih menyiratkan amarah. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan, Anissa. Kamu salah paham. Aku tertawa getir. Salah paham? Aku melihat sendiri pesan-pesan di ponselmu, Mas. Aku mendengar sendiri percakapan ibu dengan Karina. Apalagi yang harus salah paham? Rizal memalingkan wajah, tak sanggup menatap mataku. Ia tahu aku punya bukti, ia tahu aku tidak bisa lagi dibohongi. Anissa, aku minta maaf, ucapnya lirih. Tapi kamu tidak seharusnya bertindak sejauh itu. Sejauh itu?
Aku berdiri, menatapnya tajam. Sejauh itu katamu? Kalian yang sejauh itu, Mas? Kalian yang sudah melewati batas. Aku hanya membela diri, membela harga diriku sebagai istri yang sah. Pertengkaran kami berlanjut hingga larut malam. Kata-kata pedas terlontar, air mata mengalir, dan hati yang sudah hancur semakin remuk. Akhirnya, Rizal pergi. Ia meninggalkan rumah, meninggalkanku sendirian dalam kehampaan. Malam itu, aku tidur di rumah yang kosong, sendirian. Rasa sepi menyelimuti, tapi aku tidak lagi merasa rapuh. Aku merasa kuat, karena aku telah melewati badai terbesarku. Keesokan harinya, Desa Mekarsari masih ramai dengan cerita tentang kejadian di pesta ulang tahun Ibu Rina. Siti dan Fatma datang mengunjungiku. Mereka memelukku erat, memberikan dukungan dan simpati. "Anissa, kami tidak tahu kalau kamu menahan beban seberat ini," kata Siti, matanya berkaca-kaca. "Kami tahu kamu bukan wanita yang akan bertindak sembarangan, Anissa." "Pasti ada alasannya," sambung Fatma. Dukungan dari sahabat-sahabatku itu sedikit menghibur hatiku. Setidaknya, tidak semua orang menghakimiku. Beberapa orang masih percaya padaku. Aku tahu, setelah ini, hidupku akan berubah drastis. Mungkin aku harus meninggalkan Desa Mekarsari, mencari kehidupan baru di tempat lain. Mungkin aku harus memulai semuanya dari awal, tanpa Rizal, tanpa Ibu Rina, dan tanpa kenangan pahit itu. Badai ini memang menyakitkan, tapi juga membersihkan. Ia menghanyutkan semua kebohongan dan kepalsuan, meninggalkan puing-puing yang harus kususun kembali. Aku tidak tahu bagaimana masa depanku nanti, tapi satu hal yang ku tahu, aku akan bangkit. Aku akan menjadi Anissa yang lebih kuat, yang lebih berani, dan yang tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun menginjak-injak harga dirinya. Aku menatap hijabku yang terlipat rapi di atas meja. Hijab yang selalu menjadi identitasku, yang selalu menjadi pelindungku. Kini, hijab itu terasa seperti sayap, siap membawaku terbang jauh, meninggalkan masa lalu yang kelam, menuju masa depan yang lebih cerah, meskipun penuh dengan ketidakpastian. Minggu-minggu berlalu setelah insiden di pesta ulang tahun Ibu Rina. Desa Mekarsari masih dipenuhi bisikan, tatapan menghakimi, dan gumaman simpati. Namaku, Anissa, kini menjadi legenda. Kisah tentang menantu yang merobek kebaya mertua di hari ulang tahunnya karena pelakor, menyebar dari mulut ke mulut, melampaui batas desa kami. Aku hidup dalam bayang-bayang kehancuran. Rumah kami sepi, kosong tanpa kehadiran Rizal. Ia tidak kembali sejak malam pertengkaran kami. Aku mencoba menghubunginya, tapi tidak ada jawaban. Aku tahu, ia pasti masih terlalu malu, atau mungkin terlalu marah. Ibu Rina, tentu saja, tidak pernah menghubungiku. Hubungan kami sudah hancur total, tak ada lagi yang bisa diperbaiki. Di tengah kesendirian itu, aku tidak menyerah pada keputusasaan. Justru sebaliknya, aku merasa ada kekuatan baru yang tumbuh di dalam diriku. Kekuatan yang berasal dari rasa sakit, dari pengkhianatan, dan dari keberanian yang kutunjukkan pada hari itu. Aku menyadari bahwa selama ini aku terlalu banyak bergantung pada orang lain, pada kebahagiaan yang berasal dari luar diriku. Kini, aku harus belajar berdiri sendiri. Aku mulai menata ulang hidupku. Aku membersihkan rumah, menata setiap sudut, seolah-olah sedang menata kembali kepingan hatiku yang hancur. Aku memperbanyak ibadah, mengaji, dan berdoa. Aku yakin, Allah tidak akan meninggalkan hambanya yang teraniaya. Aku percaya, akan ada hikmah di balik semua penderitaan ini. Siti dan Fatma menjadi sahabat sejatiku di masa sulit ini. Mereka selalu datang berkunjung, membawakanku makanan, dan menemaniku mengobrol. Mereka tidak pernah menghakimiku, justru menguatkanku. Anissa, kamu sudah melakukan hal yang benar. Kamu berhak untuk bahagia, kata Siti suatu sore.
Lupakan saja mereka, Anissa. Kamu punya masa depan yang lebih baik, sambung Fatma. Kata-kata mereka memberiku semangat. Aku tahu, aku tidak sendirian. Aku masih punya sahabat, dan yang terpenting, aku masih punya diriku sendiri. Suatu siang, sepucuk surat tiba. Itu adalah surat panggilan dari pengadilan agama. Rizal telah mengajukan permohonan cerai. Hatiku perih membaca tulisan itu, tapi aku sudah menduga ini akan terjadi. Aku menandatangani surat itu dengan tangan gemetar, merasakan akhir dari sebuah babak dalam hidupku. Perceraian kami berjalan lancar. Rizal tidak datang ke persidangan. Hanya aku, ditemani Siti dan Fatma, yang menghadap hakim. Aku mengiyakan semua tuntutan Rizal. Aku tidak meminta harta gonogini, aku hanya ingin bebas. Bebas dari belenggu pengkhianatan, bebas dari ikatan yang sudah tak lagi suci. Setelah resmi bercerai, aku merasa ada beban berat yang terangkat dari pundakku. Aku menangis lagi, kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kelegaan dan penerimaan. Aku telah menjadi janda, seorang wanita yang kini harus berjuang sendiri. Tapi aku tidak takut. Aku memutuskan untuk meninggalkan desa Mekarsari. Aku tahu, aku tidak bisa lagi tinggal di sana, di tempat yang penuh dengan kenangan pahit. Aku ingin memulai hidup baru, di tempat yang tidak ada yang mengenalku, di tempat di mana aku bisa menata kembali impian-impianku. Aku berpamitan kepada Siti dan Fatma. Pelukan hangat dan air mata mengiringi kepergianku. Jangan lupakan kami, Anissa. Kami akan selalu mendoakanmu, kata Siti. Nanti kalau sudah sukses, jangan lupa main ke sini, sambung Fatma. Aku tersenyum, berjanji akan selalu mengingat mereka. Aku juga berpamitan kepada tetangga-tetangga yang masih berani menatapku. Aku berjalan menyusuri jalan setapak desa Mekarsari untuk terakhir kalinya, menatap hamparan sawah yang menghijau, dan deru angin yang membawa aroma tanah basah. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Aku tidak tahu apakah aku akan menemukan cinta lagi, atau apakah aku akan bahagia. Tapi satu hal yang ku tahu, aku tidak akan pernah menyesali apa yang telah kulakukan. Aku telah membela harga diriku, dan aku telah menunjukkan kepada mereka bahwa seorang Anissa, wanita desa yang berhijab ini, bukanlah wanita lemah yang bisa diinjak-injak begitu saja. Robekan pada kebaya sutra Ibu Rina itu adalah saksi bisu dari kehancuranku. Namun, dari puing-puing kehancuran itu, aku menemukan harapan baru. Harapan untuk bangkit, harapan untuk menjadi lebih kuat, dan harapan untuk menemukan kebahagiaan sejati yang tidak bergantung pada siapapun, melainkan pada diriku sendiri dan pada ridho Allah. Aku melangkah maju, meninggalkan desa Mekarsari di belakangku, menuju masa depan yang penuh dengan ketidakpastian, namun juga penuh dengan potensi. Aku adalah Anissa, seorang wanita yang pernah hancur, namun kini siap bangkit dan menuliskan kisah baru dalam hidupnya.